kayaknya. Paling betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua di seantero jagat Indonesia Raya dan luar negeri. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam kondisi baik ya, meskipun cuaca agak jelas, ada hujan kadang enggak. Iya. Selamat berjumpa kembali dengan kami, tim penyuluh dari KPP PMA 1, tim edukasi perpajakan dari KPP PMA 1 dalam acara Reboan, kanal edukasi perpajakan dari KPP PMA 1 yang memberikan info perpajakan tipis-tipis tapi nggak kaleng-kaleng. Ya, kami selalu memberikan info yang singkat, padat, jelas. Waktunya pasti setiap hari Rabu pukul 1:30 siang, sekitar 15-20 menit aja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PMK 79. Nah, catat ya, PMK 79 tahun 2023 tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Nah, PMK 79 tahun 2023 tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Kurang lebih sekitar itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, di kesempatan kali ini saya ditemani oleh empunya ya, narasumber yang punya penilaian di PMA 1 ini ya. Benar-benar fungsional penilai ahli media dari KPP PMA 1. Kita sapa Bapak Amir Islamuddin. Ya, Pak. Selamat. Ya, oke Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amir ini adalah fungsional penilai ahli media di KPP PMA 1. Jadi kalau masalah penilaian kayaknya sudah babat habis oleh Pak Amir ini. Gitu kira-kira. Dan hari ini saya akan ditemani dengan Pak Amir. Gimana kabarnya Pak Amir? Alhamdulillah, Mas Puja. Baik-baik ya? Puja sendiri sehat kan? Alhamdulillah sehat. Tadi barusan dari masjid Pak ya? Langsung ke sini Pak ya? Iya. Oke Pak Amir. Ini Pak Amir, banyak teman-teman kita, kawan pajak yang ingin mengerti tentang PMK 79 ini. Nah, di episode kali ini kita akan kupas tuntas dengan PMK 79 ini dengan Pak Amir yang empunya penilaian di KPP PMA 1 ini. Dan yang pertama, seperti apa sih Pak workflow penilaian untuk tujuan perpajakan sesuai dengan PMK 79 ini? Workflow-nya Pak? Kira-kira Pak? Ya, Mas Puja, saya akan menyampaikan berkaitan dengan selamat siang kawan-kawan pajak. Assalamualaikum. Semoga selalu sehat semuanya. Jadi pada kesempatan yang hari ini saya akan menjelaskan tentang workflow daripada penilaian untuk tujuan perpajakan ya. Jadi kalau workflow daripada penilaian itu diawali dengan data pemicu. Harus ada data pemicunya Pak ya? Harus ada data pemicu. Nah, data pemicu itu bisa melalui dua cara ya. Ada melalui permintaan atau request dan juga ada melalui proaktif ya, dengan cara proaktif. Proaktif itu pasti gimana? Proaktif itu adalah inisiatif daripada penilai sendiri nyari data, lalu kemudian data itu diusulkan ke Kanwil untuk disetujui menjadi di SPPN. Oh siap. Nah, demikian juga ketika request juga sama, jadi request juga nanti akan diusulkan di Kanwil untuk menjadi di SPPN. Jadi di SPPN itu adalah daftar sasaran prioritas penilaian. Nah, itu nanti kalau sudah mendapat persetujuan dari Kanwil baru kemudian setelah itu baru kemudian aksi. Nah, setelah data pemicu ada, lalu kemudian dibuat SPPN sudah dikeluarkan oleh Kanwil, lalu kemudian aksinya apa? Aksinya adalah dengan menerbitkan surat perintah penilaian ya, surat perintah penilaian ya kepada tim penilai. Siapa yang ditunjuk di situ? Kalau di PMA 1 kan ada dua ya. Dua. Nah, jadi yang penilai media sama penilai muda ya. Lalu kemudian di dalam aksi itu setelah tujuan penilaian baru kemudian mencari data, terus kemudian tujuannya penilaian itu apa ya, tujuan penilaian apakah untuk kepentingan NJOP ataukah kepentingan aset ya,
aset berwujud, aset tidak berwujud, ataukah untuk penilaian saham. Nah, itu harus ada tujuan. Jadi ada aset berwujud, aset tidak berwujud, ataupun ada bisnis yang saham. Bisnis ya. Ya. Oke, Pak. Ya. Baru kemudian setelah itu proses itu sudah selesai, baru kemudian terakhir adalah outputnya itu adalah laporan penilaian. Laporan penilaian itu diperuntukkan untuk siapa? Yang meminta tadi. Yang meminta tadi. Ya. Itu waktunya itu seperti itu. Yang menimbulkan data pemicu tadi, Pak ya. Data pemicu diakhiri dengan laporan penilaian. Nah, oke. Jadi pemicu ya. Jadi pemicu diperlukannya penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta yang tidak berwujud, dan bisnis itu pemicunya apa aja, Pak Amir? Di PMK 79 ini. Oh ya. Jadi ini Pak Suja. Jadi pemicunya itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi pemicunya itu adalah banyak sekali. Ya beberapa aja lah, Pak. Di antaranya kalau data pemicu itu adalah di antaranya adalah ketika kita ingin menentukan nilai daripada transaksi jual beli. Transaksi jual beli kewajaran antara misalnya WP dengan ketika WP melakukan transaksi jual beli kan ditentukan kewajarannya. Ya. Lalu kemudian dari situ apakah wajar atau tidak? Apakah menggunakan nilai pasar atau tidak? Ya. Tapi disitulah nanti kemudian akhirnya waskon atau mungkin pengawasan lalu kemudian periksaan itu mengajukan nilai untuk menentukan nilai wajarnya pada tersebut. Tapi kalau misalnya terkait dengan PBB misalnya pajak pembangunan, kalau di PMA 1 kan belum ada ya. Ya pajak pembangunan nggak ada. Nggak ada ya. Ada di area Jakarta Ya. sudah dialihkan semua ya, Pak ya, ke Pemda ya, Pak. PBB P3 pun juga nggak ada, P5P juga nggak ada ya. P5P apa? P5P itu adalah pertambangan, perkebunan, ya. kemudian sektor lainnya itu nggak ada di sini. Ya. Makanya di sini nggak ada. Yang di sini hanya adalah pengalian mungkin aset ya, aset misalnya saham ya. Kemudian kalau ATB itu jarang ya. Itu ATB itu apa? Merek, seperti itu ya. Merek, pelanggan, lalu kemudian kontrak jual itu adalah terkait dengan ATB. Ya, tapi kalau misalnya itu jarang ada. Yang sering itu adalah pengalian saham. Ya. Saham. Pengalian saham. Jadi memindahkan antara saham yang punya si A dijual ke si B. Atau melalui akuisisi. Tapi melalui sebetulnya itu kan laporan udah terstate di SPTWP ya, Pak ya. Tapi perlu dinilai lagi gitu, Pak. Ya. Atau gimana, Pak? Nah, itu kenapa harus dinilai? Karena misalnya terjadi hubungan istimewa. Nah, situ. Ada kuncinya di hubungan istimewa. Jadi kalau terjadi hubungan istimewa, di mana terjadi jual beli antara si A si B itu ada hubungan istimewa. Nah, itu nanti apakah nilainya wajar? Apakah tidak? Apakah menggunakan pasar atau tidak? Nah, itulah. Kemudian akhirnya dilakukan bantuan penilaian. Jadi kalau itu adalah seperti itu. Oke, Pak, selain itu tetap pemicunya selain apa namanya yang sering dilakukan di PMA 1 itu, Pak ya. Jadi ya, yang sering dilakukan oleh PMA 1 itu adalah itu yang banyak terjadi itu adalah transaksi saham, ya. Pengalian saham yang sering ya. Sama ini jual beli aset tanah dan bangunan. Aset. Ya, gitu. Jadi apakah nilainya itu wajar apa enggak gitu, Pak? Ya, itu kan sebenarnya di dalam undang-undang di dalam undang-undang ya di dalam undang-undang sebenarnya kan disebutkan dalam undang-undang PPH kemudian undang-undang PPN. Kalau dalam undang-undang PPH kita mengacunya kepada pasal 18 ya, pasal 10 ayat 1 ayat 2 ayat 3 itu berkaitan dengan merger, akuisisi, terjadi hubungan istimewa dan sebagainya. Kalau nanti terkait dengan pengalian daripada tanah dan bangunan, kita kan mengacunya kepada pasal 4 ayat 2 gitu. Apakah ini penelitian material ya? Nah, kalau penelitian material itu sebenarnya tidak perlu ada hubungan istimewa ya. Kalau di sini disebutkan di PMK itu tidak perlu ada hubungan istimewa. Kalau itu terjadi keraguan apakah wajar atau tidak, bisa dilakukan penilaian. Itu terkait dengan itu pemicunya di antaranya. Jadi yang apa harus ada data pemicu dan bisa dari tim penilai sendiri, kemudian mengajukan kepada kepala kantor agar ditunjuk, atau dari
pengawasan atau pemeriksaan saat teman-teman ini sedang melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap WP tersebut ya. Saya temukan objek yang di situ kira-kira diperlukan penilaian seperti itu Pak ya. Iya, betul. Oke, berarti ada data pemicu teman-teman ya. Oke, di PMK 79 ini sendiri, PMK 79 tahun 2003. Ulang-ulang sekali, PMK 79. Nah, siapa tahu tadi jadi kuis ya. Iya. Oke, PMK 79 ini pastinya ada tata cara atau proses dari penilaian itu sendiri. Oh iya. Seperti apa Pak? Kira-kira. Secara garis besar aja. Gini kawan-kawan pajak, jadi berkaitan dengan proses ya. Jadi tadi kan data pemicu ya, data pemicu kan berarti sudah dimulai data pemicu itu ada, perlu dilakukan penilaian ya, lalu kemudian sudah dibuat sudah setuju oleh Kanwil menjadi daftar sasaran prioritas penilaian, lalu kemudian sudah diterbitkan SPM ya, surat perintah penilaian. Nah, maka kemudian proses. Nah, proses penilaiannya itu adalah dengan pertama ya, lalu kemudian menyiapkan bahan ya, bahan penilaian. Kan kalau bahan penilaian ya, bahan penilaian kalau berkaitan dengan penilaian tanah dan bangunan, maka kita harus mencari data-data terkait dengan objeknya itu, misalnya sertifikat ya, lalu kemudian IMB ya. Nah, kalau itu penilaian aset, kita harus lihat asetnya seperti apa. Nah, kemudian kita ke lokasi ya. Ke lokasi ya. Saya kira tadi penyiapan bahan kalau tanah bangunan berarti harus siapkan semen bukan gitu Pak ya? Bukan. Oke. Itu kalau bangun Kalau itu. bangun ya udah tanah bangunan ya Iya. gitu. Penyiapan bahan gitu. Iya. Nah, kalau kata Abang Cibom itu pasti itu penyiapan apa? Semen, pasir gitu, batu gitu. Bukan ternyata ya. Oke, Itu namanya borong. Borong. Oke, kawan-kawan kita akan masuk ini sesi pertama kuis ya. Nah. Oke. Ya, 2000 orang di sini. Oke, dari tadi kita berdua Bang ya, Iya. sering bicara PMK. Di PMK berapa yang saat ini kita bahas? Nah, PMK-nya tentang tujuan untuk tujuan apa Pak? Tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Nah, PMK nomor berapa tahun 2023 tahunnya? PMK nomor berapa aja cepet-cepetan? Yang pertama masuk dialah yang pemenangnya. Hadiahnya cakep banget hadiahnya. Nah, Pak, Mantap. udah punya belum? Oh, Belum punya kan? Sama saya juga belum punya. Iya. Bahkan Pak Ali aja nggak tahu. Banyak yang punya itu. Punya penyuluhan aja nggak punya loh kan? Keren kan? Ini adalah speaker aktif. Aktif. Waduh. Suaranya menggelegar. Bagus sekali. Karena sama Pak Amir dibuat dengerin murotal keren. Oke, karena Bang Cibok buat dengerin musik nih ya. Oke, gitu ya. Keren banget ini. Oke. Yuk cepet-cepetan, nanti yang akan milih tekstin Pak. Iya, admin kita. Oke, udah ada pemenangnya? Ada pemenangnya? Bang Tendi? Iya. Waduh. Gak ada yang lain ini ya? Pemenangnya saat ini orang baru ini, saya nggak pernah tahu. Jadi yang sering kemarin banyak juga yang pemenang-pemenangnya Pak. Iya. Tapi ini kan cewek cowok saya nggak tahu. Jadi ya kita sebutin aja Pak ya. Apakah ini laki-laki, apakah ini perempuan Pak ya? Iya. Di akun @irbefire. Oke. @irbef_ire. Nah, ini pemenangnya. Mbak atau Mas ya? Selamat ya, nanti akan dihubungi oleh admin kita ya. Pokok HP-nya jangan dijual aja pokoknya ya. Jangan dijual biar nanti admin kita bisa menghubungi kalau setelah kuis HP-nya dijual, nah repot nggak bisa dapat ya. Selamat ya, Jual Mas. dengan Mas Pujo. Senang dong saya kalau gitu. Ada lagi kuis yang kedua nanti. Tetap hadiahnya tetap ini tadi speaker aktif. Lanjut Pak tentang tata caranya Pak. Oh iya. Jadi tadi mempersiapkan ya, persiapan penilaian. Persiapan. Lalu kemudian persiapan penilaian itu tadi minta data pendukung, datanya adalah seperti kalau tanah dan bangunan, sertifikat, IMB, IMB dan sebagainya. Nah, sedangkan setelah data pendukung sudah ada, lalu kemudian setelah data objeknya sudah ada, lalu kemudian cari data pendukung. Data pendukungnya apa? Ya, data pendukungnya itu adalah seperti kalau misalnya tanah dan bangunan, kita harus cari di mana tanah itu berada, kita harus nyari lingkungannya di situ.
Itu harus fisik dong Pak, harus datang. Fisik, iya, altar dan bangunan harus fisik. Fisik ya. Karena kita harus tahu lokasi tanahnya itu di mana, lingkungannya itu industri, apakah pertokoan, apakah perumahan. Karena pasti akan berbeda ya Pak Iya, ya. betul. Apa namanya nilai tanah tersebut ya antara Iya. perkampungan sama industri ya. Betul. Iya. Masuk. Pintar di sana Iya. lama-lama nih saya. Nah, kalau itu penilaian saham, Ya, nah, tahu nih Pak. saham kita kan dapat laporan keuangan nih, laporan keuangan dari objek penilaian tadi ya. Lalu setelah itu kita harus nyari data-data inflasi, data kemudian bunga bank, lalu kemudian data pertumbuhan ekonomi. Nah itu apa? Dan sebagainya itu harus kita cari. Nah, nanti setelah itu, setelah kita data-data kita dapatkan, ya, lalu kemudian kita analisis. Ya. Data-data itu, data objeknya penilaian, data pendukung dijadikan satu, dianalisis. Nah, dianalisis. Ada metodenya pasti ya. Ada metodenya. Dianalisis. Nanti untuk menentukan apa? Untuk menentukan metode penilaiannya. Nah, kita menggunakan apa metode penilaian itu? Nah, ada 3 metode penilaian itu. Itu dijelaskan di PP 79 Oh Pak ya? iya, ya, dijelaskan. Gimana Pak? Metodenya ada Ada 3. metode pendekatan pasar. Pasar. Membandingkan antara objek satu dengan yang lain. Kemudian ada pendekatan aset, ya. Bandingkan dengan aset yang lain gitu ya. Enggak, kalau dengan aset kita tidak membandingkan, tapi adalah menghitung Nilai asetnya berapa? Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Itu Pak. Pendekatan pendapatan itu kita bisa menggunakan DCF ya dengan memproyeksikan pertumbuhan daripada perusahaan itu ke depannya 5 tahun ke depan seperti apa. Dengan lalu kemudian dikapitalisasi, hasilnya itu adalah penilaian. Nah, setelah 3 pendapatan digunakan, itu hanya satu dalam PMK 79 hanya menggunakan satu pendapatan. Nggak boleh di-combine itu, nggak boleh. Ya. Salah satu aja ya. Satu aja. Kalau pasar, Yang pasar. paling- Ya, yang Kalau paling aset, aset, memungkinkan. Lalu kemudian setelah itu dibuat laporan penilaian. Hasilnya sendiri kayak apa? Kesimpulan nilai. Kesimpulan. Nah, Oh, nilai. jadi kesimpulan. Ya, ya. Jadi setelah dihitung Hah. kesimpulan nilai, Hmm. lalu dibuat laporan penilaian dalam bentuk itu mulai dari awal sampai akhir ya, sampai penilaian akhir itu dalam diri dengan data-data. Oh. Itu ya. Jadi sepanjang itu lumayan. Tapi intinya hasil lagi itu adalah nilai ini berapa? Ya, Pak, ya. iya. Kesimpulan nilai. Nah, setelah hasil penilaian itu udah keluar, digunakan untuk apa Pak? Nah, Di PMK ini Pak. ya. Jadi kalau hasil penilaian itu sudah ada, maka kita serahkan ya kepada stakeholder-nya. Ya, yang meminta tadi siapa? Nah, atau sesuai dengan peruntukan atau tujuan dari penilaian. Oh itu. iya, di depan tadi data pengunci tadi ya? Iya betul. Oh iya, Pak. Jadi kalau Betul, Pak. misalnya tadi requestnya dari pengawasan, Serahkan ke pengawasan. nah, kita serahkan ke pengawasan untuk jadi apa? Ya bisa jadi untuk Jadi SP2. SP2DK. Oh. Ya. Pemeriksaan. Pemeriksaan bisa menjadi SKP. Jadi, Oh. Gitu, Pak. ya, bisa menjadi SKP. Lalu kemudian penagihan bisa Ya. menjadi apa? STP ya kali ya? STP, Iya, iya. Jadi Oh, untuk kalau penagihan bisa jadi untuk apakah pajak-pajak ini masih memiliki aset yang setara dengan tunggakan pajaknya? ya, betul. Seperti Lagi itu. biasanya dilelang ya. Dilelang. Itu sebagai acuan lelang. Acuan lelang. sebagai acuan Iya, lelang. iya. Jadi nilai limitnya itu nanti digunakan Tapi untuk acuan. pernah ya Pak Mas sendiri menilai untuk tujuan penagihan sering Pak? ya? Pernah, iya. Apa Pak? Itu Pak pengalaman Pak. Karena ada bangunan pernah. Bangunan. Mobil juga pernah. Sebetulnya kan itu udah ada ya harga NCOP lah yang tertera di PBB. Iya, Kok betul. dinilai lagi Pak? Tujuan jurusitanya apa Pak? Kok dia minta untuk Kalau dinilai lagi? PBB kan tujuannya untuk penetapan PBB. Sedangkan jadi penilaian itu didasarkan pada tujuan penilaian untuk apa. Jadi kalau untuk PBB ya peruntukannya untuk PBB. Ya, ini untuk lelang berarti ya? Untuk lelang. Oh. Ya, seperti itu. Nanti kan ada penyesuaian berkaitan dengan lelang. Ya, ya. Oke Pak. Keberatan banding juga sama. Bisa. Sebentar banding. Iya. Bisa minta penilaian juga Pak? Bisa. Minta apa Pak? Nah, keberatan banding itu biasanya itu terkait dengan SKP kan? Iya. Ya betul. kan, SKP. Dan biasanya itu dari hasil penilaian, lalu kemudian dibuat SKP, lalu kemudian keberatan orangnya BP-nya Keberatan, ya. Nah, lalu kemudian kita biasanya diminta untuk tempat lain itu untuk melakukan uji penilaian terhadap hasil penilaian tadi. Oh. Tetap awalnya ada penilaian dulu, kemudian Iya. kemudian menilai lagi. Yang digunakan untuk BP.
Oke, nah setelah penilaian ini dilakukan, tindak lanjutnya sendiri seperti apa Pak? Nah, kemudian tindak lanjutnya, ya, kalau tadi itu kan hasil penilaian tadi kan hubungannya dengan yang tadi ya, yang menggunakan ya. Menggunakan siapa? Pengawasan, Nah, penagihan. maka itu bisa menjadi dasar penghitungan pajak terutang. Ya. Kalau dasar penghitungan pajak terutang maka bisa dikeluarkan kalau apa namanya, kalau pengawasan kan berarti untuk SP2DK. SP2DK. Oh iya. Jadi tidak Surat cinta. Jadi kalau pemeriksaan ya sama, dasar penghitungan pajak terutang tapi bentuknya SKP. Jadi Oh, seperti seperti itu itu. ya. Jadi itu adalah apa namanya, tindak lanjut berikutnya itu adalah penggunaan daripada hasil kesimpulan nilai yang dibuat oleh penilai dalam laporan itu jadi dasar untuk masing-masing daripada user yang akan digunakan. Itu. Ada jangka waktunya nggak Pak ada data pemicu datang sampai dengan Pak Amir selesai, Ya. tim pejabat penilai ini selesai. Ya. Ada data? Ada. Jadi Berapa Pak? itu maksimal 3 bulan. 3 bulan. Ya. Udah harus ada keluar hasilnya ya. Maksimal 3 bulan itu harus sudah keluar hasilnya. Tergantung kerumitan sendiri Pak ya. Semakin rumit semakin lama juga ya Pak ya. Tergantung data-data yang diperoleh. Nah, data tadi apa? Data pendukung jadi ya? Data pendukung. Data pendukung. Terutama itu data objek-objek. Kalau pendukung kan kita bisa mencari eksternal internet kan bisa ya. Data biasanya yang kalau tadi harus datang tadi itu ya. Keuangan, lalu kemudian kalau kita laporan keuangannya, lalu kemudian Yang bangunan harus lihat ya, fisiknya lokasi, juga lokasi. betul. Oke. Ya. Ya. Lumayan ini saya banyak banget apa namanya pengetahuan yang bertambah saya pribadi Pak ya tentang penilaian ini Pak. Dan pastinya kawan-kawan pajak juga banyak sekali yang menambah khazanah informasi apa tentang perpajakan dan terutama di bidang penilaian. Nah Pak Amir, terima kasih banyak Pak Amir ya. Nanti mungkin akan kita ulas lagi lebih dalam tentang PMK 79 tahun 2023 ini tentang penilaian ya ini ya. Karena memang ya sedikitnya pajak-pajak yang tahu kalau Iya. di kantor pajak Karena ini ada baru ya? baru Iya. ya ada penilai seperti itu. Oh ya Pak, ini contoh frame lah ya. Iya. Penilai di DJP itu ada berapa sih Pak? Penilai ada di JB Ya. itu ada 500-an. Saya Disebar se Indonesia. angkanya saya pajak ratusan. ada 500-an tersebar di seluruh Indonesia. Oh. Mulai dari KP Pratama, kemudian LTO, MA, lalu kemudian juga Kanwil, kantor pusat. Itu secara spesialisasinya apa dibedakan Pak untuk cara Pak Amir ini ahli jago nilai ini apa enggak Pak ya semuanya Pak ya. Ya, jadi perbedaannya kan karena jenjang jabatannya ada. Oh iya. Ya, kan ada STEM, Ada media juga. media juga gitu aja. Jadi masing-masing ya, kalau awal biasanya lebih banyak bidang kerjanya properti, aset ya, aset. Ya. Ya, ada lagi tambahan Pak barangkali yang mau ditambahkan lagi tentang ini? Kemudian, PMK 79 ini? oh iya, PMK 79 itu kan diterbitkan tanggal 22 Agustus ya, 2023. 2023 22 Agustus. Ya, Ya. itu kan berlaku 30 hari setelah diundangkan. Ya. Diundangnya tanggal berapa? Tanggal 24. 24 Agustus. 24 Agustus tahun 2022. Jadi 30 hari berarti 30 hari setelah 24 Agustus 23 September. 23 September 2023 sudah Berlaku. Oke. Nah, kalau terkait dengan masalah jadi kan ada ketentuan peralihan nih gitu. Jadi kalau misalnya pada waktu PMK ini berlaku, lalu kemudian ada penilaian yang dikerjakan, sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, maka harus mengacu pada peraturan ini. Gitu. Oh, iya. yang belum selesai. Yang belum selesai. Ya, ya langsung disesuaikan dengan PMK 79. Betul. Ya, oke. Oke, Pak. Terima kasih. Ini mungkinnya kuis lagi ya. Nah, Yoi, hadiah lagi. Hadiah lagi. Nah, dari tadi saya ngobrol di sini. Iya, kalau saya mungkin udah banyak yang tahu nama saya ya kan. Nah, dari tadi saya ngobrol di sini kalau Pak Amir ini belum tentu setahun sekali ikut kita di sini ya, Bang ya. Nah, belum tentu setahun sekali di sini. Nah, siapa nama dari narasumber kita hari ini? Cepet-cepetan, nama pendeknya saja. Dari saya sudah bilang.
Di awal tadi nama panjangnya bilang, nah nama pendeknya juga bilang, nama pendeknya aja, cepet-cepetan, ya yang ketik ketan, ya oke. Mantap sekali, udah ada ini kayaknya, udah ada gitu, Bang Tani udah senyum-senyum. Yang tadi menang jangan boleh menang lagi Bang. Iya. Lu gak ikutan aja? Ikutan dong. Semua ada dia sih kok. Lu gak punya Instagram. Ada dong. Masa? Oke, ya kawan-kawan. Ya, yuk. Semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang ikut. Yuk. Masih salah semua, Apa? Masih salah semua. Wah, salah semua, masih salah. Bukan Pak Eko, apalagi Pak Jarot, bukan. Oke, lanjut. Pak Ali, bukan Pak Ali. Pak Ali nggak datang saat ini, Pak Ali di belakang layar. Udah bukan. Pak Agus ke Malang, hari ini rakorda beliau, nggak ada, Pak Agus. Fajar. Nah Fajar mah di kantor dia jaga di pojokan. Fajar Satpam ya. Satpam terganteng se Asia Tenggara kata bininya. Padahal sebelum kuis tadi disebutin loh. Udah berkali-kali Nggak denger berarti. Oke, udah ada mau nanya. Aduh. Ini tulisan lu jelek banget kan? Gua jadi bingung kok juga. Jelek ya beneran. Berapa? Saya bacain aja ya. Di akun Instagram @hurustiamanda. Bener ya? Hurustiamanda. Ini Mbak Thomas. Ya, saya rasa ini sepertinya Mbak aja lah. Mbak Hurustiamanda. Nanti akan dihubungi oleh tim admin kita ya. Langsung ke ke akun Mbak Hurustiamanda. Oke. Lumayan nih Mbak, adanya Mbak, buat dengerin asik-asik ini. Ini saya yakin Pak Ali kan nggak punya. Pak Ali nggak punya, Pak Ali. Apalagi Pak Amir nggak punya. Saya aja nggak punya. Soalnya nanti dikasih kalau. Oke. Sepertinya IG live kita, rebuan kita berakhir sampai di sini. Bahasan tentang PMK 79 tahun 2023 tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Terima kasih kepada Pak Amir yang telah menemani saya di sini, menemani seluruh kawan pajak di sini, menambah khazanah pengetahuan perpajakan terutama di bidang penilaian. Ini Pak Amir ini kan punya penilaian di KPP PMA 1. Kami segenap tim KPP PMA 1 mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bisa kita perbaiki di acara edukasi perpajakan kita berikutnya. Terima kasih pada narasumber, Teksin dan para pemirsa yang antusiasmenya mengikuti acara ini dari awal tadi 1:30 sampai dengan saat ini. Sampai jumpa di acara rebuan dan edukasi perpajakan berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan di portal DJP www.pajak.go.id atau klik pajak di 1.500 atau langsung DM di IG atau Twitter KPP PMA 1 di @pajakpma1 @pajakpma1 pakai angka. Jangan lupa follow IG dan Twitter KPP PMA 1 agar dapat info tentang perpajakan lebih cepat. Sampai jumpa di waktu yang sama, Rabu depan 1:30 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.